Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel kita Art Media Official. Kita ketemu lagi dalam acara Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan bekerja sama dengan KB Bukopin Syariah. Nah, bagaimana kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat untuk menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan agama Islam. Nah, untuk episode kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai riba dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama Widya di sini sudah ada Profesor Dr. Haji Nawir Yuslim MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah Ustadz, ini kita hari ini membahas mengenai riba dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kalau kita ngomongin soal riba ya Ustadz ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan ini kan sudah dakwah mengenai riba ini sedang gencar begitu ya Ustadz ya, bagaimana kita kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari agar bisa terhindar dari riba. Tapi terkadang kita kalaupun sudah tahu nih ada dakwah mengenai riba, kita terkadang juga sering luput Ustadz bahwasannya dalam kehidupan kita sehari-hari masih ada nih jangan-jangan transaksi ataupun praktek yang kita lakukan masih ada yang mengandung riba gitu Ustadz. Jadi kita masih ada minim pengetahuan sebenarnya Ustadz ya. Nah ini di kesempatan kali ini pemirsa kita akan coba gali lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya pengertian riba, macam-macamnya dan bagaimana juga hukum riba. Langsung aja kalau gitu kita bahas bersama dengan Ustadz. Ustadz ini balik lagi ya untuk kemudian memahami kembali sebenarnya arti dari riba, memperdalam ilmu kita juga. Boleh dijelaskan lagi Ustadz sebenarnya pengertian riba itu seperti apa sih Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kalau kita bicara tentang riba, itu ada dalam bidang muamalah. Ya, muamalah. Jadi secara garis umum, syariat Islam atau ajaran Islam itu bisa dibedakan dua. Satu ibadah, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi muamalah. Nah, ini hubungan antar sesama manusia. Termasuk dalam bidang muamalah itu terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada transaksi jual beli, ada pinjam meminjam. Nah, riba itu ada pada masalah-masalah terkait dengan keuangan. Ya. Jadi asal kata riba itu artinya ziyadah. Ziyadah. Az-ziyadatu itu tambahan atau penambahan. Atau an-nama. An-nama itu pertumbuhan. Nah, jadi asal kata ziyadah dan nama itulah secara etimologi, secara bahasa riba. Nah, jadi kalau pertambahan atau pertumbuhan itu tidak selamanya dilarang, ya, karena di dalam jual beli ada untung ya. Nah, tapi dalam pinjam meminjam ini sering terjadi tambahan itu yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat secara terminologi atau istilahan dalam bahasa Arab, riba itu adalah suatu penambahan nilai ataupun yang kita kenal dengan bunga ya, yang melebihi jumlah dari pinjaman saat pengembalian pinjaman itu. Jadi untuk besaran bunga itu biasanya sudah ditetapkan di awal. Ya, ada persentase tertentu yang dibebankan kepada orang yang meminjam. Jadi di sini sebenarnya ada unsur memberatkan ya, atau dalam bahasa agama unsur kezaliman. Nah, kalau kita mengacu kepada kitab-kitab fikih, itu bisa kita juga mengutip pendapat Muhammad Asy'arbini ya, dalam kitabnya Mughnil Muhtaj ya, jilid 6 ayat halaman 309. Dia mengatakan riba itu adalah aqdun ala iwadin makhsusin. Jadi suatu akad transaksi dalam pergantian atau pertukaran barang antara satu dengan yang lain, ghairi maklumit tamassuli,
yang tidak jelas kesamaannya, keseimbangannya. Jadi kalau kita jual beli itu kan jelas itu kalau harga barang berapa, yang harus kita bayar berapa, ya kan? Nah kemudian atau boleh jadi karena terjadi penundaan penyerahan barang, sehingga mengakibatkan bertambahnya harga dan sebagainya. Ini kalau kita mengacu kepada pendapat fikih. Atau Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni itu sangat sederhana, dia mendefinisikan riba itu. Az-ziyadah fi asya' makhsusatin. Jadi penambahan pada barang atau komoditi tertentu. Ini tentu kita melihat dari sisi apa saja sebenarnya sehingga dia menjadi haram, ya, menjadi terlarang. Sebenarnya unsur merugikan atau kezaliman itu sebenarnya yang membuat riba ini diharamkan. Nanti kita akan lihat ada beberapa macam riba yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan keseharian kita. Tapi yang pasti di dalam Islam riba itu dinyatakan haram. Haram. Itu hukumnya mutlak ya Ustaz? Ya, jadi disebutkan dalam kitab fikih itu wa huwa muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jadi hukum riba itu haram berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan as-sunnah, hadis, dan berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Jadi tidak ada celah untuk membuat riba itu boleh atau halal ya. Oke, baik. Baik, yang jelas riba itu kalau banyak bahasa anak zaman sekarang bilang itu ngeri banget Ustadz. Ya. Jangan sampai kita jadinya malah tergiur kemudian terjebak nih dalam praktek riba ya. Nah, pemirsa. Oke, kita langsung aja membahas mengenai kemudian ada berapa macam sebenarnya riba ini Ustadz. Jadi biar kita lebih paham lagi setelah kita tahu definisinya tadi, kemudian macam-macam riba ini seperti apa Ustadz? Baik. Kalau kita melihat kepada macam-macam riba, pertama ada yang disebut dengan riba fadal. Riba fadal. Fadal itu kelebihan ya. Jadi kegiatan riba fadal itu terjadi pada transaksi bisa jual beli atau pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba ya. Dengan sebagai contoh umpamanya begini ya, kita sering dalam kehidupan keseharian menukarkan uang. Ya, kita kan punya uang lembaran besar 100.000 ya kan. Jadi kita ingin pecahan 2.000 umpamanya atau pecahan 5.000. Jadi seharusnya kalau pecahan 2.000 dengan 100.000 itu kan 50 lembar. Nah sekarang sering terjadi itu 100.000 itu bukan 50 lembar tapi 40 lembar. Jadi sering itu orang tukar 100.000 nanti uang 2.000 itu hanya 48 lembar. Ya kalau 48 kali 2.000 kan baru 96.000. Maka di situ ada 4.000 selisihnya. Itu riba itu namanya riba fadal. Riba fadal. Ya, riba fadal. Jadi artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sama jenisnya mata uang, tapi harganya berbeda. Atau bisa juga umpamanya menukarkan yang sejenis yang ukurannya itu, takarannya itu berbeda. Jadi seperti umpamanya kita menukarkan beras apa yang terbaik itu, kuku balam. Kuku balam, oke. Jadi ditukar dengan beras yang murah. Sering dulu disebut beras catu ya kan. Timbangannya kan berbeda itu. Itu tidak boleh. Atau umpamanya beras biasa, beras nasi itu dengan beras pulut.
Nah, jadi kalau kita katakan menukarkan saya beras biasa 1 kilo, beras pulut itu hanya 7 on. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, itu riba. Kalau mau jual dulu beras apa tadi buku kubalam tadi. Harganya itu beli ke pulut. Oke. Nah, karena potensi terjadinya kezaliman itu terjadi. Karena kita tidak tahu berapa sebenarnya kalau menukarkan beras kuku balam dengan beras pulut itu. Nah, tapi dengan harga kita bisa jelas. Tidak bisa kita hanya memperkirakan udah beras kuku balam itu 1 kilo, kalau beras pulut mungkin lebih mahal 8 on, tidak bisa. Nah, untuk hilang keraguan-raguan, itu sebenarnya termasuk ada keraguan di situ kan. Hilang keraguan, jual aja beras apa tadi, beras kuku balam ini. Beli pulut, atau kalau ada uang ya beli aja pulut, nggak usah kita. Nah, itu termasuk disebut dengan riba fadal ya. Jadi kalau menukarkan sesuatu yang sama itu harus sama, ya. Walaupun jenisnya, meskipun kualitasnya berbeda ya kan. Nah kemudian yang kedua ada riba yad namanya. Riba yad itu adalah salah satu bentuk riba. Sebenarnya kan harus yadun biyadin, tunai ya. Kalau kita bertransaksi itu harus tunai. Ya. Jadi ketika terjadi penundaan waktu, ya penyerahan serah terimanya itu tertunda. Umpamanya begini, kita mau beli sepeda motor, kalau cash itu 12 juta. Kalau kredit beda lagi. Tapi kalau kredit itu 15 juta. Maka perbedaan nominal itu dikategorikan riba. Ya. Jadi nanti ada solusinya. Ya. Baik. Ada solusinya. Ada solusinya. Jadi itu yang kedua ya, yang disebut dengan riba. Yadun biyadin itu harus tunai sebenarnya. Nah kemudian yang ketiga itu riba nasi'ah. Nah ini riba nasi'ah itu adalah ketika terjadi penangguhan waktu, ya, penangguhan waktu. Jadi kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Ya, jadi umpamanya kita menggunakan penukaran emas 24 karat, ya. Nah, kemudian ketika terjadi transaksi tadi, umpamanya katakanlah emas batangan dengan emas yang sudah diolah gitu ya kan, tapi dengan kadar yang sama. Nah, seharusnya kan dilaksanakan pada saat yang sama ya kan. Tetapi satu pihak menunda penyerahannya. Satu mudah menerima, satu lagi menyerahkan pada waktu yang berbeda. Mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau tunggu tahun depan. Nah akhirnya itu kan akan terjadi bisa perubahan harga dan sebagainya. Itu potensi riba. Jadi nasi'ah itu menunda waktu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya riba qard. Oke Ustadz, untuk jenis riba satu lagi ini kita tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda dulu sejenak. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan. Ya, pemirsa masih bersama dengan kami di Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan. Nah, kita masih membahas mengenai riba dalam kehidupan sehari-hari dan tadi kita sudah sampai di macam-macam riba. Sudah disebutkan 3 jenis riba, 3 macam riba oleh Ustadz ya, riba fadl, riba yad, dan riba nasi'ah. Ini masih ada lagi jenis riba yang akan kita bahas selanjutnya. Nah,
kemudian Ustadz setelah tadi 3 jenis riba yang sudah Ustadz sebutkan, riba jenis apa lagi nih Ustadz? Baik, jadi berikutnya ada 2 lagi jenis riba, dan ini yang sering terjadi dan yang kemudian membuat terjadinya kezaliman-kezaliman itu. Yang keempat itu riba qard. Riba qard. Qard, ya. Qard itu kalau sekarang kita sebut kredit, ya. Kredit. Yaitu riba dalam bentuk transaksi, ya, pinjam meminjam, ya. Terjadinya tambahan nilai yang dihasilkan akibat dari transaksi pinjam meminjam yang itu dilakukan pada saat pengembalian pinjaman. Ya, pokok hutang tadi. Ya, jadi umpamanya ketika seseorang meminjam uang 100 juta, maka si peminjam setuju, oke. Tapi dengan syarat, ini berapa lama? Pertama, waktunya ditentukan. Katakanlah 6 bulan. Kalau 6 bulan, itu harus ada kelebihan pada saat pengembaliannya, itu 20%. Jadi artinya, kalau 20% dari 10 juta, 100 juta itu kan sudah banyak itu. Ya. 20 juta, ya kan. Jadi harus mengembalikan 120 juta. 120 juta. Nah, itu yang disebut dengan riba qard. Dan itulah yang sering terjadi di rentenir, ya. Uang-uang panas itu. Dan itu hati-hati, banyak orang yang menawarkan modal dengan pencairan cepat, tanpa proses ya, yang lama, ya kan. Betul. Tapi itu menjebak. Ya, jadi artinya riba inilah yang sering terjadi, dan itu yang dalam perbankan pun juga kredit, ya. Kredit, kalau di perbankan syariah kan nggak ada istilah kredit, ya. Di kredit itu ada bunganya, ada kelebihan yang harus dibayar oleh si peminjam atau yang berutang pada saat pembelian atau pengembalian pinjamannya itu. Nah, kemudian yang kelima, ini yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yang dalam Al-Quran disebut ad'afum mudha'afah, yang berlipat-lipat, ya. Jadi artinya, kalau qard tadi kan kalau 6 bulan itu harus mengembalikan kelebihan ada 20%. Nah, kalau riba jahiliyah ini pada saat tidak tercapai atau terwujud pengembalian itu, boleh diperpanjang tapi akan berlipat jumlah yang harus gandanya itu. Jadi berlipat, setiap ada perpanjangan ditambah lagi bunganya atau persentase yang harus dibayar oleh si peminjam atau orang yang berutang. Nah, ini yang disebut dengan ad'afum mudha'afah, jadi riba jahiliyah, ya. Tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan hutang yang telah melebihi pokok pinjaman, biasanya terjadi akibat peminjaman tidak dapat membayar. Peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Nah, jadi jadi si peminjamkan itu biasanya berusaha untuk mencari bagaimana kawan ini tidak segera melunasi. Karena ada peluang untuk menambah bunga tadi. Dengan rayuan-rayuan mautnya, Ustaz, ya. Nah, sementara inilah yang kita hindarkan, ya, di dalam kehidupan kita umat Islam terutama. Apalagi yang meminjam itu biasanya kan karena terjepit, karena kesulitan, ya. Pedagang kecil kesulitan modal, itu sering terjebak itu pada rentenir tadi. Nah, sehingga akhirnya seluruh modalnya bisa habis. Ya, ludes dan sebagainya. Inilah beberapa contoh atau macam-macam riba, ya. Nah, tentu barangkali untuk mendalami pemahaman tentang riba ini, kita harus juga tahu bagaimana sebenarnya penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi terkait dengan hukum
Kita kan belum bicara hukum riba tadi. Benar Ya. sekali. Nah, apalagi di dalam Islam ini kan kita landasan kita itu adalah Al-Quran dan hadis ya Ustadz ya. Jadi bagaimanapun kita ingin melakukan sesuatu, dalilnya itu apa Ustadz? Nah, ini yang perlu kita tahu juga. Riba ini dalilnya apa saja Ustadz? Jadi biar kita lebih kekeh lagi bahwasannya memang riba itu haram. Gak ada lagi kata boleh dicoba-coba begitu istilahnya Ustadz. Gimana Ustadz hukum riba? Baik. Jadi dalil keharaman riba ini itu terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, dan bahkan ijma' ulama. Jadi artinya keharaman riba ini bukan sekedar ngarang gitu saja ya, tapi punya dalil yang kuat. Ya, diantaranya kalau kita mengacu kepada Al-Quran itu tegas ya, dalam surat Ali Imran ayat 130 ya. Itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Jadi riba jahiliyah tadi Riba itu jahiliyah. terutama ya. Dan takutlah kamu kepada Allah agar kamu bisa sukses. Tuflihun itu sukses, beruntung. Pada bagian lain Allah memberikan alternatif sebenarnya, solusi yang nanti kita akan bahas. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 itu Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi di kalimat sebelumnya Allah menyebutkan innamal bai'u mislur riba. Jadi jual beli itu hampir mirip dengan riba. Dengan riba. Karena ada modal, ada keuntungan ya kan. Tetapi Allah secara tegas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi tidak sama. Walaupun sama-sama ada keuntungan di situ, tapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini diantara hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi itu jelas Rasulullah mengkategorikan riba itu sebagai dosa besar. Ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya, yang berasal dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 dosa besar, ya, yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat ketika Rasulullah menyebut ancaman terhadap 7 hal tadi, bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, ya, syirik, itu jelas dosa besar. Was-sihir, sihir, ya. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh nyawa, ya, kecuali yang dihalalkan Allah, ya. Kemudian wa aklur riba, yang keempat itu adalah memakan riba. Kemudian berikutnya wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumazafi, orang yang keluar, ya, lari dari medan perang. Wa qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan kemudian yang terakhir itu adalah menuduh, ya, perempuan baik-baik yang melakukan zina. Jadi kita melihat riba itu disetarakan oleh Allah dengan syirik. Disetarakan oleh Allah dengan membunuh nyawa manusia. Jadi artinya itu merupakan satu ancaman yang cukup besar. Bahkan pada bagian lain Rasulullah, ya, melaknat pelaku riba, ya. Nah, ini tegas ya di dalam suatu hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam Sahih Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu
wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat pemakan riba, rentenir itu. Kemudian yang kedua, wa mukilahu, orang yang wakilnya atau nasabah itu sendiri ya. Kemudian wa katibahu, pencatatnya. Ya. Kemudian wa syahidaihi, dua saksi yang menyaksikannya. Kadang-kadang transaksi itu kan ada saksi. Kalau transaksi itu riba, maka yang menyaksikan pun terlibat, orang yang dilaknati Allah. Wa qalahum sawa'un. Rasulullah mengatakan mereka itu sama. Yang memberi riba, yang melakukan transaksi riba, yang mencatat transaksi riba itu, dan kemudian yang menjadi saksi. Saksinya juga. Dosanya itu keseluruhannya sama-sama dikutuk oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan dalam ayat yang lain itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang memakan riba ini itu akan disediakan baginya neraka yang sangat pedih. Ya, dalam surat An-Nisa 161, wa akhzihimur riba wa katnuhu anhum wa kannuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang, ya, karena memakan harta benda orang dengan cara batil, ya. Artinya kelebihan itu kan didapatkan secara batil. Secara batil. Nah, jadi Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir. Jadi dikategorikan Allah, orang yang melakukan riba itu kafir. Ya, Allah akan sediakan untuk mereka azab atau siksaan yang pedih. Yang pedih, baik, Masya Allah. Jadi ada sudah jelas ya dalilnya seperti apa dari ayat Al-Quran ataupun juga dari hadis-hadis Rasul begitu ya Ustadz ya. Oke, pemirsa, ini kita harus jeda juga kembali. Tentunya kita masih akan kembali lagi untuk membahas mengenai riba. Tetap bersama kami di Syiar Muhammadiyah, Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan. Ya, masih di Syiar Muhammadiyah, Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan. Pemirsa, kita masih membahas mengenai riba dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah kita bahas ya bagaimana pengertiannya, macam-macamnya, dan juga hukum riba itu seperti apa. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai seperti apa sebenarnya Ustadz contoh praktek riba ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan sekarang dalam situasi yang sudah masuk zaman modernisasi, begitu segala transaksi sekarang serba modern, serba menggunakan teknologi. Nah, kita terkadang suka luput nih Ustadz, kalau ternyata transaksi yang kita lakukan ternyata masih ada mengandung ribanya. Ini gimana Ustadz contohnya? Jadi sebenarnya berbagai transaksi yang terjadi itu bisa kita kategorikan kepada 5 macam riba tadi. Ya, 5 macam riba tadi. Jadi ketika riba fadal, ya, tukar menukar sesuatu atau barter, benda itu, barang itu, apabila itu sama sejenis, itu berpotensi riba. Ya, tukar menukar uang, ya, nah, itu hati-hati. Ya, jadi kalau berbeda itu lain. Ya, berbeda lain. Kadang-kadang begini. Kan ada juga itu uangnya sudah bagus, mulus. Ada yang sudah kusut. Itu kan dikurangi harganya. Kan? Iya. Nah, sering sekali itu terjadi. Itu termasuk riba juga? Loh, sebenarnya makanya hati-hati. Kalau menukarkan sesuatu yang sama, ya, yang kemudian berbeda, itu berpotensi. Ya, berpotensi. Atau umpamanya dalam keseharian ibu-ibu itu tadilah yang menukar beras tadi contohnya, ya kan, yang berbeda, itu kemudian ya kalau menukar uang yang sama untuk mencari uang receh, nah itu kan sering terjadi itu kan.
orang jualan ada membawa uang-uang receh itu, sementara orang ingin jualan bertransaksi dengan uangnya uang besar. Tidak hanya kasus di sini, kadang-kadang ketika kita haji, ya kita kan diberi uang besar itu, living cost itu kan per orang itu 1.500 rial. Yeah. Itu dikasih 3 lembar 3 lembar uang 500 rial itu kan. Kalau jajan atau beli sesuatu, kalau dulu kan di Pasar Seng, kalau sekarang di Ja'fariyah namanya. Nah, itu kan tidak mau orang tuh mengembalikan uang yang besar itu. Kita hanya beli 10 rial, tapi uang yang kita berikan 500 rial kan. Disuruhnya kita itu. Nah, ketika kita menukar itu ada potensi ya untuk uang-uang 10 rial itu bisa berkurang itu. Ya. Jadi umpamanya seperti tadilah uang 100.000 kita ingin pecahan 2.000, ya harusnya kan 50 lembar. Dikasihkan nanti 46 lembar. Begitu juga. Ini potensi ya. Kemudian juga ketika yang sering sekali itu jual beli yang bertangguh atau katakanlah nasiah tadi. Itu sering juga membuat ya kredit lah, card kredit itu banyak sekali. Yeah. Ya, kita tidak mampu beli cash, ya kan? Akhirnya kita pergi ke showroom, boleh cek kredit dengan harga yang dinaikkan. Itu riba. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi ya pinjaman uang untuk modal. Itu banyak sekali, terutama pedagang-pedagang recehan yang ketika tidak ada modal mencari modal. Kadang-kadang banyak rentenir itu yang mencari mangsa ya. Itu hati-hati betul ya. Okay. Didatang itu penjual-penjual itu mau tambah modal supaya banyak barangnya, ya kan? Dikasih modal. Kadang-kadang bayar cicilannya itu harian. Ada yang harian tuh tiap hari dia ngutip, ya kan? Atau juga keperluan-keperluan keseharian yang juga seperti orang jualan ke rumah-rumah, ya, mengansurkan barang. Ansuran itu kan juga berpotensi dinaikkannya harganya sehingga terjadi harga yang berbeda kalau dibandingkan dengan menjual atau membeli secara kontan. Ya. Inilah diantaranya hal-hal yang yang bisa terjadi di masyarakat yang membuat orang-orang yang tidak punya atau punya keterbatasan itu justru mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan untuk mendapatkan sesuatu karena kalau untuk mendapatkan sesuatu dengan harga yang lebih mahal walaupun waktu atau masanya diperpanjang ya kan sehingga bisa mencicil. Ini potensi yang banyak terjadi di masyarakat. Begitu juga transaksi-transaksi lainnya dengan menggunakan bank konvensional ya. Yeah. Itu apapun berpotensi terjadi yang namanya riba itu. Okay. Ya, jadi oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam melakukan transaksi ataupun di dalam mendapatkan modal atau juga dalam menukarkan barang dan sebagainya. Oke, baik. Ustadz, kalau berbicara soal riba juga, kalau kita sudah terlampau jatuh begitu dalam praktik riba sudah terlibat gitu, nah dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari seperti apa, Ustadz? Ya, pertama dampaknya itu jelas, ini orang-orang yang lemah ini semakin lemah. Bahkan bisa jadi akibat dari rentenir itu si yang meminjam atau yang
menerima kredit, itu bisa kehilangan barang. Bahkan kadang-kadang leasing itu, wah itu kalau tidak tepat waktu, itu bisa barang diambil kan. Yeah. Sementara cicilan apa itu dianggap angus. Kalau mereka yang di dalam memberikan modal, akhirnya untuk mencicil modal yang diperoleh melalui kredit rentenir tadi, itu bisa membuat modalnya habis dan dia akhirnya bangkrut. Jadi dalam bidang ekonomi ini tidak menguntungkan sebenarnya, terutama bagi mereka yang ekonomi lemah. Ya, itu jelas tidak menguntungkan, dan ini hanya akan menguntungkan pemodal-pemodal besar. Yeah. Ya, sementara kita dalam kehidupan keseharian ini kan lebih banyak kelas menengah ke bawah. Kalau untuk kelas menengah ke atas, dia akan memperoleh keuntungan yang bisa menutupi, ya. Tapi meskipun begitu, tetap ya secara hukum itu haram, ya. Secara hukum itu haram, ya. Jadi oleh karena itu, ya tidak ada celah ya untuk melegalkan riba ini. Apakah untuk orang-orang yang dalam ekonomi lemah atau juga orang-orang yang punya modal besar. Ya, karena berpotensi itu akan, ya ketika dia mendapatkan modal melalui riba tadi, tentu ketika dia menjual kembali, dia akan naikkan itu harga. Ya, dia akan jadikan itu sebagai modal. Jadi ketika kita bertransaksi dengan mereka, ya kita akan membeli lebih mahal. Jadi terhadap orang-orang yang dengan modal besar pun juga itu akan mempengaruhi, terutama yang akan menjadi korban ya ekonomi lemah ini. Itu dia. Oke, baik. Nah itu dia ya pemirsa, bahwa memang ternyata riba itu dampaknya ke kehidupan kita sangat luar biasa besar begitu ya Ustaz. Bukannya tadinya kita punya usaha terus kita minjem modalnya dengan cara riba, bukannya malah jadi untung, malah kita jadi rugi ya Ustaz. Habis itu. Bisa habis begitu. Jadi yang tadinya cita-cita usaha besar malah jadi hilang gitu Ustaz. Oke, baik pemirsa, ini luar biasa ya pembahasan kita mengenai riba dalam kehidupan sehari-hari. Ini memang baiknya kita menjaga diri kita begitu Ustaz, dan tentunya juga pemirsa agar tidak terjebak ini dalam praktek-praktek riba. Nah Ustadz, untuk episode kita kali ini membahas mengenai riba dalam kehidupan sehari-hari, kita tutup dulu Ustadz sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu kembali untuk membahas mengenai riba di episode selanjutnya ya Ustadz ya. Masih ada tentunya solusi yang akan coba kita berikan kepada pemirsa. Baik pemirsa, kami ajak kembali untuk kemudian like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita, dan tentunya terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita di Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Kota Medan bekerja sama dengan KB Bukopin Syariah. Tentunya kita akan kembali di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.